Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Terpujilah nama Allah yang senantiasa dengan penuh kasih setia menyertai dan memberkati kehidupan kita. Dan mari pada kesempatan yang indah ini kembali kita menghadap hadirat Tuhan untuk bersama mengambil waktu sejenak mendengar dan merenungkan sabda Allah. Mari sebelumnya kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, kami bersyukur untuk segala kasih setiamu. Kami bersyukur untuk hari yang baru. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu ya Allah. Pagi ini kami datang memberi hati kami, pikiran kami, untuk boleh disegarkan, untuk boleh dikuatkan melalui firman-Mu. Bersabdalah ya Allah, kami semua siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini saya bacakan dari Injil Matius 9 ayat 18 sampai 26. Matius 9 ayat 18 sampai 26 yang demikian. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak itu tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, orang beriman, orang percaya itu menurut saya ibaratnya orang yang sedang tersesat. Nah, orang yang tersesat pasti yang didambakannya, yang diharapkannya adalah dia kembali menemukan jalan yang benar, dia bisa kembali melanjutkan perjalanannya untuk pulang atau untuk pergi ke tempat yang memang sejak awal ingin dituju. Ketika orang tersesat ini menemukan tanda atau petunjuk arah jalan, arah tempat, atau arah kota yang hendak dituju, maka orang yang tersesat ini pasti akan merasakan sukacita. Tetapi apakah cukup berhenti dan merasakan sukacita ketika menemukan tanda itu? Penunjuk jalankah atau nama jalan? Apakah cukup berhenti di situ? Tentu tidak. Sukacita ini kemudian harus dilanjutkan dengan langkah untuk berjalan mengikuti arah yang ditunjukkan, menyusuri jalan yang sudah ditemukan tadi, sampai ke tempat yang memang hendak dituju. Ini gambar yang saya pakai bahwa orang beriman itu tidak cukup merasa senang, merasa bahagia, merasa bersyukur ketika menemukan tanda tentang keselamatan hidupnya. Orang percaya, kita, orang-orang Kristen, mestinya tidak berhenti hanya di merasakan bahagia, sukacita ketika menemukan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran, jalan hidup kita. Yang harus kita lakukan adalah mengikuti arah, mengikuti jalan yang benar ini sebagai jalan hidup kita. Contoh bacaan tadi, kepala rumah ibadat dan seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Mereka percaya Yesus adalah Mesias. Tetapi percaya itu tidak berhenti di pikiran atau pengetahuan saja, tetapi terwujud dalam aksi, dalam tindakan. Dengan kesungguhan, dengan keyakinan, memang mereka mengandalkan Yesus dalam kehidupan mereka. Dan itu yang kemudian mereka rasakan, berkat yang luar biasa. Mereka sampai kepada tujuan yang menjadi pengharapan mereka, keselamatan, kesembuhan, pemulihan. Kepala rumah ibadat
melihat sendiri bahwa anaknya yang mati hidup karena memang dia yakin, percaya Yesus akan mampu menghidupkannya. Demikian juga perempuan yang sakit pendarahan dengan keyakinan bahwa dengan memegang jumbai jubahnya Yesus dia akan sembuh. Itu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita, mari kita menjadi orang-orang percaya, orang-orang beriman yang bukan hanya senang, bahagia dan gembira ketika menemukan bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Yang harus kita lakukan adalah menjalani keyakinan kita, berjalan dalam kepercayaan penuh kepada Yesus. Dimanapun kita berada, apapun tantangan yang kita hadapi, pergumulan apapun yang ada di depan kita jalani itu dengan keyakinan bahwa Yesus menyertai kita, menolong kita, menguatkan kita, menyelamatkan kita, sebagaimana keyakinan yang terwujud dalam tindakan oleh pemimpin atau kepala rumah ibadat dan juga perempuan yang sakit pendarahan tadi. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, selamat berpelayanan dengan meyakini, dengan sungguh-sungguh dan mewujudkan keyakinan iman kita dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan memberkati.